Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 21. Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Tema firman kehidupan kita, syarat menjadi saudara Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pantaskah kita disebut saudara Yesus? Mungkin pertanyaan ini sederhana, tetapi inilah inti dari renungan firman kehidupan kita hari ini. Dari firman kehidupan hari ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi orang-orang percaya supaya pantas disebut sebagai saudara Yesus, yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan firman itu dalam kehidupannya. Firman kehidupan kita hari ini bukan mau menunjukkan ketidakpedulian Yesus terhadap ibu dan saudara-saudaranya yang datang pada waktu itu untuk bertemu dengan Dia. Tetapi sebaliknya, Yesus memberi sebuah pengajaran baru bahwa keterikatan sebagai saudara Yesus tidak seperti keterikatan saudara di tengah-tengah dunia ini, seperti hubungan darah, marga, dan lain-lain. Tetapi hubungan karena mendengar dan melakukan firman atau kehendak Bapa. Itu adalah menjadi syarat anggota keluarga Yesus dalam kerajaan Allah. Maka ajaran baru Yesus dalam firman kehidupan kita hari ini agar seseorang melakukan kehendak Allah. Demikian juga bagi kita di sepanjang kehidupan ini. Menjadi saudara Yesus tidak dengan dibaptis, karena baptisan adalah keselamatan. Namun sesudah dibaptis, bagaimana kita mempertunjukkan kepada penghuni dunia ini dengan moralitas yang layak disebut sebagai saudara Yesus. Kita mempunyai style baru sesudah kita menerima keabsahan sebagai saudara Yesus, yaitu melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Para pengikut Yesus terpanggil untuk mendengar dan melaksanakan firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berelasi dengan sesama. Ketika Yesus diberitahu bahwa ibu dan saudaranya ingin bertemu dengannya pada saat Dia sedang mengajar orang banyak. Lalu tiba-tiba Yesus berkata kepada semua orang yang sedang berada di sana, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Sebagai manusia biasa, kita pasti sakit hati karena kita menganggap perkataan Yesus ini adalah bentuk sikap yang mengabaikan ibu dan saudaranya yang sedang datang, mungkin dari jauh, dan ingin bertemu. Tetapi jawaban yang kita dapatkan adalah jawaban yang mengecewakan hati kita. Namun itu tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh Yesus dalam firman kehidupan kita hari ini. Ada dua hal yang mau kita pahami dengan jawaban Yesus di sini. Pertama, agar kita yakin bahwa Yesus adalah kegenapan janji Allah. Dia adalah juru selamat. Sehingga kita sadar akan eksistensi Yesus dalam kehidupan kita. Yang kedua, agar kita sadar bahwa Yesus datang menghancurkan pembatas yang memisahkan kehidupan kita di dunia ini. Karena itu setiap orang, siapapun mereka, yang tujuannya dalam hidup ini melakukan kehendak Allah, mereka adalah saudara Yesus. Di dalam Yesus terbentuk suatu persekutuan besar di dalam kasih yang meliputi seluruh dunia. Karena itu dalam Yesus kita bersaudara, apapun ras kita. Sebab di dalam Yesus sekarang segala jiwa Kristiani menjadi satu. Pendengar firman Allah adalah yang terdekat dengan Yesus. Tuhan Yesus berulang kali menegaskan betapa pentingnya mendengar firman Allah. Para pendengar firman Allah digambarkan seperti tanah subur. Lukas 8 ayat 4 hingga ayat 15. Mereka laksana pelita yang cahayanya dapat terlihat dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan pun memberikan tempat istimewa kepada mereka, yaitu diakui sebagai keluarga inti. Bagaimana caranya agar kita mampu mendengar suaranya? Berdiam dirilah sejenak setiap hari dan ambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu berilah waktu untuk mendengar firman Tuhan.
dan melakukannya. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur atas penyertaan kebaikan Tuhan. Hingga hari ini kami masih dapat melanjutkan hidup kami. Dan kami akan melaksanakan aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Kuatkan, mampukan, jagai kami. Dan berkati kami sehingga kami dapat bersuka cita di dalam aktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.